Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Tirta dengan NIM 200141412, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai tahapan-tahapan penelitian. Nah, untuk itu kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang tahapan penelitian menurut Arie Kunto. Nah, tahapan penelitian menurut Arie Kunto yang pertama yaitu dengan diawali memilih masalah yang akan diteliti, kemudian melakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah penelitian, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis atau anggapan dasar, kemudian memilih pendekatan atau metode penelitian, selanjutnya menentukan variabel dan sumber data penelitian. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis. Hasil analisis menjadi dasar pengambilan kesimpulan, dan terakhir adalah membuat laporan penelitian. Nah, itulah tahapan penelitian menurut Arie Kunto. Kemudian ada tahapan penelitian menurut Sugiono. Tahapan penelitian menurut Sugiono ada 10. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap ini adalah tahap melakukan identifikasi atau pemeriksaan. Saya ulangi kembali, atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu masalah. Hal ini dikarenakan semua penelitian berawal dari suatu permasalahan yang dibahas. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Tahapan ini adalah tahap mengumpulkan keseluruhan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tahapan ini sangat penting dalam proses penelitian. Tahapan yang ketiga yaitu desain produk. Tahapan ini adalah tahapan di mana peneliti mendesain produk dikembangkan melalui penelitian. Pada tahap ini akan dibuat suatu rancangan tentang produk yang akan dikembangkan dari suatu penelitian. Tahap yang keempat, validasi produk. Tahapan ini adalah tahapan validasi. Validasi yang dimaksud pada tahapan ini adalah memutuskan kevalidan desain atau rancangan produk yang akan dikembangkan pada penelitian. Tahapan yang kelima, perbaikan desain. Pada tahapan ini adalah tahapan perbaikan dari rancangan yang telah dinilai pada tahapan sebelumnya jika ada hasil validasi produk. Tahapan yang keenam, uji coba produk. Tahapan ini adalah tahap uji coba produk. Uji coba dilakukan terhadap beberapa sampel dengan tujuan melihat efektivitas produk. Yang ketujuh, revisi produk. Tahapan ini adalah tahap revisi produk yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Salah satu adalah karena hasil uji coba yang dilakukan pada tahap sebelumnya tidak memberikan hasil yang baik. Tahapan yang kedelapan, uji coba pemakaian. Nah, pada tahapan ini merupakan tahap uji coba produk yang lebih luas daripada tahap sebelumnya. Tahapan ini juga bertujuan melihat efektivitas penggunaan produk untuk masukan revisi terakhir. Kemudian tahapan 9, revisi produk tahap akhir. Tahapan ini dilakukan jika uji coba pemakaian produk memiliki hasil yang tidak sesuai atau kurang memuaskan. 10. Tahapan yang ke-10, produksi massal. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian dan
dan pengembangan. Akan dilakukan produksi secara massal jika keseluruhan proses sebelumnya telah dilalui dengan hasil positif agar dapat dimanfaatkan secara luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan yang mendasar dari kedua pandangan ahli tersebut. Nah, adapun perbedaan yang mendasar dari kedua pandangan ahli tersebut yaitu pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan penelitian Arikunto, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Hasil penelitiannya pun banyak mengandung deskripsi. Nah, sedangkan menurut Sugiono, tahapan penelitian yaitu menekankan pada sebuah data yang dikumpulkan, yang bersifat dapat diukur dan lebih banyak dinyatakan dalam bentuk-bentuk angka. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan-tahapan penelitian kuantitatif. Nah, pada tahapan penelitian kuantitatif ada 6 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi atau memilih dan merumuskan masalah. Nah, pada tahapan ini, penelitian dituntut untuk mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Ya, tahapan yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran merupakan sebuah susunan dari poin-poin utama dari awal permasalahan yang akan diteliti sampai dengan hasil yang diharapkan dari penelitian yang bersifat logis. Tahapan yang ketiga yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hasil penelitian yang akan diuji kebenarannya. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Artinya melakukan uji hipotesis dengan analisis statistik, inferensia, dan statistik deskriptif. Kemudian tahapan yang kelima yaitu melakukan pembahasan. Saya ulangi kembali, tahapan yang kelima itu melakukan pembahasan. Artinya membahas dan mengkaji hasil analisis statistik deskriptif dan statistik inferensia. Tahapan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Artinya memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan analisis statistik permasalahan. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan penelitian kuantitatif. Kemudian saya lanjut untuk membahas tahapan-tahapan penelitian kualitatif. Nah, adapun beberapa tahapan-tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Penentuan masalah dalam penelitian dapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi ruang lingkup permasalahan, ketersediaan dana, latar belakang pendidikan, hasil yang akan diperoleh bermanfaat atau tidak. Yang kedua, tahap mengumpulkan bahan yang relevan. Tahap ini adalah tahapan di mana peneliti dituntut untuk dapat memilih bahan-bahan atau sumber pustaka yang benar-benar relevan atau terkait dengan permasalahan yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Nah, yang ketiga, menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan penentuan strategi penelitian yang akan dilakukan. Pada tahapan ini juga
dilakukan pengembangan instrumen yang akan digunakan pada penelitian. Kemudian tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan data. Nah, pada tahapan ini, tahap pengumpulan data utama, saya ulangi kembali. Nah, pada tahapan ini, tahap pengumpulan data utama serta pendukung lainnya. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan wawancara atau biasa wawancara terbuka, berstruktur, atau kombinasi. Penyebaran angket baik itu berupa terbuka, tertutup, dan kombinasinya, observasi, dan studi dokumentasi. Tahapan yang kelima yaitu menafsirkan data. Tahapan ini adalah tahapan analisis dan pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Tahapan yang keenam yaitu melaporkan hasil penelitian. Tahapan ini adalah tahapan yang membuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian harus memuat secara spesifik hasil penelitian. Nah, itulah tadi materi atau presentasi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.